Halo guys, balik lagi bersama gua Wais di podcast Omami, obrolan Mapala masa kini. Sebelum lebih jauh, gua pengen kenalin nih bintang tamu kita yaitu Bang Dudung. Darmanto namanya. Nanya nih Bang tentang Boleh. pendakian. Kayak sebelum bergabung Mapala, Abang pernah gak sih naik gunung? Waduh, gua coba ingat dulu lagi ya. Naik gunung itu gua ikut Mapala ya. Itu Sakuntala, Pecinta Alam Stay. Ini kan hobi ya. Hobi yang menurut gue itu sulit dihilangin gitu. Dari dulu sempet nggak mau naik gunung lagi, mau pensiun nih tahun 2000 lah, tapi nggak bisa. Jadi gue naik gunung itu dari SMP. Dari SMP. Pertama kali gue naik Gunung Salak. Via apa Bang? Kalau boleh tahu? Oh ya, gue naik dari Curug Nangka. Curug Nangka. Curug Nangka tuh di Bogor. Itu puncaknya Salak 1. Itu gue SMP kelas awal kelas 3. Masih ingat tahun berapa itu pendakiannya di Gunung Salak itu? Itu kalau nggak salah tahun 89 soalnya. Belum lahir jauh Bang. iya. Bisa ceritain sedikit gak Bang kayak pengalaman mendaki pertama Abang gitu kayak mana? Oh iya. Gitu ya, kesan pertama kali mendaki. Biasanya gini, orang tuh nggak langsung naik gunung dulu ya. Iya. Itu biasanya itu diajak misalnya ke Kebun Raya Cibodas. Karena gini, secara umum kita kan orang kota. Kita kayak gue orang Jakarta, jauh dari gunung, Ya, jauh dari hutan, jauh ngelihat suasana alam yang murni gitu, Yang pure asli gitu. ya. Tiba diajaklah sama teman gue camping gitu. Itu di Cipancar, daerah Wanayasa. Gue tuh merasa suatu yang beda gitu. Gue ngerasain ngelihat hutan, lihat kabut, dan gue ngecamp di situ. Ya, itu yang lebih gue rasain. Lebih kesan. Sampai prosesnya suatu ketika gue SMP coba-coba lah, karena ngeliat ada beberapa tetangga itu bawa keril. Zaman dulu keril tanduk gitu. Akhirnya gue iseng-iseng cobalah naik gunung gede, naik gunung Salak tuh. Nah, pengalaman yang gue dapet itu ya karena gue nggak ngerti ya, nggak siap apa-apa. Itu gerendeng aja itu. Kurang persiapan gitu ya? Iya, nggak ada ini ya. Bawanya ya apa ya? Cuma gerendeng modal mental ya? Iya, penderitaan lah maksudnya. Tapi kadang Allah setelah dari situ justru ada keinginan lagi. Wah, jatuh cinta langsung itu Iya. pertama kalinya. Betul. Ya. Menurut Abang pendakian yang prepare itu gimana sih Bang? Kayak cara mempersiapkannya dari awal sampai nanti ketika kita udah di puncak terus turun lagi ke bawah itu gimana sih Bang? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Bagi gua gini, pecinta alam itu ada dua. Satu, pecinta alam yang dia, ini kan kita naik gunung ini kan hobi. Iya betul. Ada yang orang menjalankan hobi ini karena sesuatu aja ya, karena keinginan aja. Ada juga karena hobi itu Pendidikan gitu. ya dilalui melalui proses pendidikan. Dia ini orang sadar gitu bahwa hobi yang dikerjakan naik gunung itu ada resiko. Maka bagi gua pecinta alam itu ada dua. Ada pecinta alam terdidik dan ada yang terdidik itu ya dia naik gunung aja tanpa melihat prepare gitu kan. Jadi kan prepare-nya dua. Ada prepare secara perlengkapan, peralatan, ada juga prepare secara Mental. ilmu dia ya, dari skill dia perhatiin, Bukan mental. dia perbanyak wawasan tentang dunia pendakian, persiapannya apa. Nah, dari situlah orang yang dia menjalani hobi pendakian ini di atas pemahaman. Biasanya nih anak-anak pecinta alam sekolah atau anak Mapala. Ya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Jadi dia pasti ngerti nih tentang bagaimana prepare-nya, bagaimana cara packing, bagaimana dia manajemen perjalanan. Iya. Terus dia bisa menganalisa gunung yang mau didaki itu seperti apa. Ini pasti dia bisa. Betul. Apalagi ya. Karena punya ilmunya. Ya betul. Dan banyak kecelakaan itu terjadi kan, kebanyakan yang terjadi ini orang yang di luar Mapala atau pecinta alam. Meskipun itu juga ada juga terjadi di antara pecinta alam Mapala atau yang lainnya. Terakhir ini Abang pernah nggak sih mendaki gunung gitu? Entah itu 2000 sampai 3000 mdpl. Oh gitu. Ya jadi gini ya. Sebenarnya sebelum nikah ya tahun 2000 itu gue pensiun gitu. Karena apa? Ya ini jujur ya, mendaki gunung itu pertama ngabisin waktu. Itu nggak bisa dipungkiri. Bener sih, setuju. Terus juga ini buat adik-adik saya yang di Mapala Stay ya. Itu
suka nggak suka akan ganggu kuliah kita. Kalau kita nggak bisa memanage waktu kita bablas. 2000 tuh gue stop. Gue paling udah lulus kuliah, gue mau fokus mikir yang ke depan lagi. Gue mau berumah tangga, terus mau punya kerjaan yang pasti gitu. 2000 gue bukan 2000 malah 97 lah. Gue itu waktu itu gue bilang ini gue naik gunung terakhir. Waktu itu gue naik ke Tambora, ke Rinjani, Gunung Agung. Gue hajar 3 tuh dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu gue datengin. Itu 2 minggu itu 3 gunung? Enggak, 3 gunung. Tambora kan di Sumbawa, kan itu dekat itu. Kenapa gue pada akhirnya cara berpikir gue naik gunung itu harus maraton ya. Gue pernah naik 7 gunung, itu yang ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Tujuannya apa? Kos, biaya, waktu, kemudian fisik kita bahasanya itu lagi on the fire gitu. Lagi matang lah ya. Lagi bagus ya, turun naik gitu, badan kita jadi enak gitu. Dan ketika tahun 97 gue coba tuh jalanin itu. Jadi gue ketemu orang di Dempo, ini anak Unsri gitu. Ya ngobrol biasa ya, kita baru ketemu gitu kan. Tiba-tiba dia manggil gue, Mas kita ini yuk kerjaan nih, ayo gue gitu aja kan basi. 2 bulan kemudian datang ke sekret tuh, gue lagi nongkrong. Woi jadi gak lu nih? Dia bawa keril, waduh. Yaudah deh lu nginep sini aja dulu, gue pulang dulu ngambil barang. Nah, hari itu gue jalan. Berangkat deh itu ya. Gak ada planning kita mau kemana atau Rinjani, gue bilang. Jadi gue ngeset planningnya itu di kereta. Tak ini dulu ya, Tambora. Yaudah deh, ya untungnya orangnya enak aja kan. Enak ya. Tambora baru kita Rinjani, baru kita Agung. Nah setelah itu gue punya tekad, gue stop lah. Gue harus mikir depan. Akhirnya keril gue, semua gue kasih junior gue. Ini buat lo. Qadarullah tahun 2000 berapa gitu. Ada junior deketin gue lagi. Bang main dong mas aku tak. Akhirnya gue datang. Main lagi. Iya. Seneng lagi gitu. Jatuh cinta lagi ya. Jatuh cinta lagi. Nikah stop tuh. Itu kalau apa namanya? Ada nggak sih kayak kisah-kisah lucu abang tuh di gunung? Entah itu kekonyolan abang sendiri atau kekonyolan teman-teman abang? Banyak ya, gue yakin lu juga ada lah cerita. Iya sih, benar. Lu pernah naik kemana? Iya. Ada cerita bagus juga? Ya biasa aja sih bang. Biasa. Iya, nggak ada. Jadi banyak ya kalau gue ceritain mungkin waktunya panjang. Tapi ada satu hal yang gue terkesan ya. Pertama kali gue pengen naik gunung itu, ngeliat gue jalan ke Cibodas, nongkrong, gue ngeliat orang kok kayaknya gagah gitu, bawa keril, keren juga nih, ya wajar lah, laki itu kan. Itu anak pecinta alam kan simbol kebebasan, simbol orang yang merdeka gitu kan, berada di alam. Bebas. Akhirnya gue jalan tuh 4 orang, temen gue camping gitu kan, anak pramuka. Dia bawa tenda pramuka zaman dulu kayak tenda bubur gitu. Kalau zaman sekarang kan tenda dom ya. Iya tenda dom ya betul. Kayak dulu tenda pramuka. Itu bisa masuk berapa Bukan orang? masalah itu kan bahannya dari kain itu. Oh. Akhirnya gue kesana, gue ngerti itu gunung gede. Kagak daftar, menyelonong aja. Bawa makanan itu cuman 1 orang 2 Indomie. Iya, sama lilin. Terus saya yang bawa senter 4 orang cuman 1 orang. Sampai jalan kena maghrib ketakutan sendiri. Ada suara ini ya, namanya anak SMP. Akhirnya gue balik. Oh kita pulang aja deh gitu. Sampai diturun ketangkep gue sama petugasnya. Akhirnya gue dibawa, gue disidang. Tapi kadang lihat gue anak-anak bocah gitu ya. Iya. Akhirnya gue suruh bayar aja uang masuk. 300 perak waktu itu. Itu pengalaman yang ini. Terus ada juga pengalaman yang ini terkesan banget nih buat gue nih. Gue lihat sosok bagaimana anak Sakuntala itu menjaga yang namanya kebersamaan ya. Ini angkatan gue waktu itu 16 orang naik Gunung Cermai. Sampai puncak semuanya itu. Ya sampai puncak. Naik dari Palutungan turun Linggaryati. Sampai suatu ketika kita ngecamp ya dari Palutungan, sebelum puncak kita ngecamp. Itu ada angkatan gue, dia makan Super Queen diem-diem gitu. Jadi teman-teman pada tidur dia makan Super Queen. Sorry ini ya. Angkatan gue. Kan ada senior gue itu. Waktu itu Bang Opung. Yang nemenin Bang Opung sama Bang Nana. Panggil tuh. Bang Nana. Itu teman gue yang bawa makan coklat Super Queen sendiri. Itu di bahasa kita tuh dihukum. Hukum secara moral. Tahu apa bilang? Orang ini jangan ditegur ya selama sebulan. Bener. Dia main kesini kita nggak tegur. Karena apa? Kebersamaan enggak ada. Ya kebersamaan nggak ada.
Iya. Itu gua nggak terkesan itu. Ada nggak sih bang kayak perbedaan mendaki gunung di bawah di atas 3.000 atau di bawah 3.000 gitu bang perbedaannya? Oh ini ya sebenarnya kalau menurut gua ini masuk materi. Ya, Seharusnya lu pada bisa jawab ini. Tapi nggak apa-apa gua jawab. Yang pertama, ketika kita sudah menjadi anak pecinta alam, perbanyak literasi, banyak bacaan. Jadi gini, mungkin nggak tahu ada nggak di materi ini, tapi gue banyak literasi ya, dan ilmu yang kayak gini gue tangkap terus gitu. Pendakian itu ada berapa jenis ya? Ada 3. Yang namanya pertama itu trekking, hiking, hill walking. Gitu. Nah kalau hiking itu konteksnya biasanya gunung di atas 2.000 sampai 3.000. Artinya dia tektok gitu, bisa tektok. Kemudian juga dia mungkin ngecamp hanya semalam aja di situ. Tidak ada yang namanya melakukan ngecamp di sini atau perjalanan lebih dari 3 atau 4 hari. Itu namanya hiking ya. Kayak naik gunung gede itu kategori hiking. Iya. Naik gunung perahu itu masuk kategori hiking. Yang kedua ada namanya trekking. Nah ini trekking ini nggak bisa langsung ke puncak. Dia harus ngecamp. Misalnya gue naik ke Semeru ya. Semeru itu disebut trekking. Buat istirahat itu. Naik dari Ranupane, tar turun, tar ngecamp di Ranukumbolo. Ranukumbolo lanjut, dia bisa ngecamp di Kalimati, di Arcopodo, kemudian dia langsung ke Medan Pasir. Atau juga Rinjani ya, Rinjani itu nggak bisa. Dia masuk kategori trekking. Dia naik dari Sembalun ya kayak kemarin gua, terus ngecamp di Sembalun Lawang, terus baru dia ngetrek ke puncak, turun juga nggak bisa langsung, atau bisa langsung. Tapi dia biasanya orang tuh akan ke Segara Anak, kemudian turun lewat Senaru atau Torean. Yang ketiga itu namanya hill walking. Jadi bisa lu naik, misalnya naik mana ya kemarin ya? Kencana ya? Lu, iya Kencana. Ya sejam 2 jam juga bisa terus pulang. Itu namanya hill walking. Itu kategorinya itu bukit aja. Bukit. Atau ada sekarang nih lagi rame namanya Bukit Panisan di Sentul. Ya udah, lu berangkat pagi, taruh naik, sore turun sampai rumah. Iya. Nah ini tiga-tiganya banyak orang yang gemari. Nah, biasanya kalau pecinta alam itu ambil 2, hiking atau trekking. Kan abang pernah nih ke Rinjani. Ya. Abang itu menggunakan jasa open trip atau jalan sendiri gitu aja ke Rinjani? Oh mandiri istilahnya. Iya, mandiri. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin si Host ini karena ikut komunitas pecinta alam jadi nggak terlalu, atau mungkin nggak tahu bagaimana kondisi dunia pecinta alaman sekarang. Jadi sekarang ini kayaknya terbuka lebar gitu ya. Orang yang nggak perlu ikut komunitas, ikut organisasi kepecinta alaman, itu sudah punya, dia bisa gitu ya mendaki gunung. Jadi gini, jadi dunia pendakian di Indonesia sekarang itu marak ya. Apalagi dengan munculnya media sosial gitu. Orang tuh tujuan mendaki gunung adalah cari gambar bagus, kemudian bisa di-share di media sosial. Atau orang kota yang jenuh gitu ya, dia nggak perlu cari temen, ikut aja OT. Karena ini posisi gua yang dulu lama nggak aktif di pecinta alam, terus cari teman-teman yang dulu pernah daki gunung itu sulit. Mereka itu udah punya kesibukan masing-masing, sibuk kerja, sibuk keluarga. Nah caranya gue ikut open trip itu profesional ya, gue bayar, gue cuman sebagai kliennya ya, jadi ikut mereka bawa gitu. Nah tanggapan abang tuh kayak soal yang lagi viral sekarang tuh tentang open trip sewa lahan gitu tuh gimana bang? Oh itu? Iya. Waduh, ini pertanyaan sensitif juga nih. Menurut gua gini, ada istilah gini, siapa yang sampai duluan, ya dia berhak. Terus yang kedua, OT ini kan yang gua amatin, dia kan men-service semua pengunjung. Iya, orang-orang yang diikut bayar dia gitu ya, yang bayar dia di service. Dan dia punya namanya tim advance. Nah, tim advance ini tugasnya adalah sebelum pendaki-pendaki yang mereka bawa itu sampai, mereka sudah tenda sudah diri ya, bahkan sudah disiapin makanan ini. Nah itu kan udah ada diri ya. Terus tiba ada orang pendaki mandiri datang, dia diriin tenda di situ. Amarnya sah-sah aja. Terus ditegur ya. Ini menurut gua keduanya bener ya, cuman cara menyampaikannya kurang. Mungkin Pak jangan di sini. Katanya tendanya udah diri ya? Iya tendanya udah diri. Nah itu dibantu aja, pindahin, taruh tempat yang udah lega, dan lahan di gunung kan luas sih. Benar.
bahasanya aja nggak sopan ya. Bahasanya aja, apalagi dia katanya di Rinjani ya, di Pelawangan gitu. Pelawangan itu kan dari Pelawangan 1 sampai 5 itu luas itu. Iya benar. Nah, jadi itu aja. Mungkin dia baper ya, pendaki yang itu merasa udah capek, lelah ya wajar. Terus tiba disuruh pindah, wajar. Jadi tinggal penyampaiannya aja. Nah bang, gimana nih kayak pendapat abang tentang tren yang namanya FOMO tuh kayak dia naik gunung cuma sekedar buat konten doang, terus juga ada yang merusak lingkungan, terus juga ada yang nempel-nempel stiker tuh. Gimana bang tanggapannya bang? Oh, FOMO tuh. Namanya FOMO kalau di sekarang. Ya, jadi inilah ini imbas dari media sosial ya. Jadi orang itu bahkan dulu katanya gara-gara film 5 cm gitu loh. Oh, 5 cm. Itu di booming gitu ya. Dulu gua naik Semeru itu tahun 95, itu sepi itu. Gua kagak ketemu orang tuh. Gua naik bertiga dulu. Sama Ocha sama Bagong dulu, angkatan gua. Terus setelah 17 Agustus gua naik gitu. Itu nggak ketemu orang. Gua aja bertigaan dari naik sampai turun nggak ada ketemu orang. Sepi, bener-bener sepi. Sepi. Tiba-tiba ada film di Mas Sandy itu booming, orang tiba-tiba naik gunung itu antri, naik gunung Semeru antri. Gue heran tuh, seperti itu. Nah itu efek apa? Karena mereka mendaki gunung itu bukan cari sesuatu ketenangan, kegembiraan hati, tapi itu karena kontennya. Iya benar. Bisa di-share di media sosial, terus bisa dipamerkan. Itu ya, beda dulu motivasi kita dulu. Mungkin kita juga ada kebanggaan untuk, wah ini gue udah sampai puncak nih. Gue udah kibarin bendera Sakuntala nih. Nah, gue ada foto yang ntar gue share, gue naik ke situ. Nah ini akhirnya orang itu gunung itu berjubel gitu. Nah bayangin ya kalau naik Semeru itu ya, nih Semeru aja nih gue ambil contoh. Dari Pelawangan Semeru sampai puncak itu jalan pasir dan sudut kemiringannya hampir 90, ngantri itu seperti apa gitu. Melelahkan gitu. Jadi belum lagi faktor sampah. Kemarin gue lihat ada video itu sampah udah kayak gunung tuh di jalur Gunung Putri gitu. Karena yang tadinya kapasitas cuma berapa ratus, jalur itu sampai 2000 gitu. Juga ada pihak juga ngambil keuntungan ngambil pendaki-pendaki legal, ilegal, dia bayar gitu berapa juta dia dapat kantong gitu. Ini juga jadi perhatian kita semua. Jadi bukan pihak Taman Nasional atau Perhutani, tapi menjadi perhatian kita semua, terutama juga pencinta alam. Mapala juga harus ini jadi perhatian. Biasanya bagaimana mengaktifasi dunia pendakian yang udah semakin booming, semua ingin yang ngerasain namanya berada di puncak gunung, ngerasain berada di alam bebas. Cuman sekedar apa bahasanya pendaki FOMO ya. Iya. Ini juga bagaimana caranya kalian lah yang masih muda membuat formulasi. Dulu ada yang namanya Geladian itu, pertemuan antara pecinta alam, mahasiswa pecinta alam se-Indonesia, nggak tahu sekarang namanya apa gitu. Wah luar biasa sekali ya kisah dari abang kita satu ini. Bang, terima kasih ya. Udah mampir makasih di ya, podcast Om Mami ini. Ya. Sehat-sehat bang. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.